Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana bi sunnati sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrata a'yun wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para orang tua yang kita muliakan, para asatidz, para sepuh yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah. Kembali pada pagi ini kita berjumpa dalam kajian lanjutan dari sebelumnya. Judul besarnya Adabul Muta'allim wal Mu'allim, di mana bahasan kita sebelumnya adalah tidak mungkin menuntut ilmu itu semua dalam hal ilmu agama, kitab-kitab yang ada itu tuntas habis. Nah, tetapi kita pandai memilih, memilih. Nah itu sehingga akan tercapai semua bagian-bagian ilmu itu dari kitab-kitab yang berbeda. Nah itu. Jadi kalau kita ambil satu contoh ilmu fikih, bagaimana di dalam kitab Al-Bajuri kita ambil fikih ibadah. Nanti Fathul Mu'in, I'anatul Talibin diambil fikih muamalah. Dan seterusnya nanti ada fikih munakahat, ada fikih mawaris, ada fikih as-siyasah. Nah, jadi mempelajari fikih as-siyasah itulah yang sempat oleh negeri ini dicurigai pondok pesantren. Padahal fikih siyasah itu dari zaman dahulu memang sudah ada. Nah, jadi yang mempelajari fikih siyasah ini diawasi. Apa yang dikhawatirkan beberapa waktu lalu itu, bila ada kejadian teroris lalu dialamatkan kepada orang Islam. Kenapa? Karena memang kita mayoritas muslim. Padahal di Amerika sana kalau ada teroris bukan orang Islam tuh. Nah, jadi dianggapnya fikih siyasah itu sumbernya. Fikih siyasah kalau bahasa kitanya itu fikih politik. Nah, jadi walaupun kitab tidak tuntas di satu kitab, tapi tuntas dalam pembelajaran bab. Nah, inilah yang kita bahas lanjutannya nih. Sebelumnya mari kita bacakan surat Al-Fatihah, kita hadiahkan di musannif hadzal kitab, kita hadiahkan juga kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita.
dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa 'alal jumlati fa asyraful ulumi wa ghayatuha ma'rifatullahi azza wa jalla wa huwa bahrun la yudriku muntaha ghawrahu. Dari ilmu-ilmu yang kita pelajari, berbagai kitab yang tidak mungkin kitab-kitab itu tuntas semuanya. Katakanlah dalam I'anatul Talibin ini saja, kitab Ihya Ulumuddin ini tidak kurang dari 4 jilid. Masih banyak lagi di perpustakaan ini kitab hadis, umpamanya ada hadis Al-Bukhari, ada hadis Muslim, ada As-Sunan As-Sittah, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 6 imam, Imam An-Nasai, Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabrani, dan seterusnya. Itu berapa jilid itu baru kitab hadis. Dan kitab-kitab hadis itu bahasannya sama. Judul di bahasan pertama itu walaupun kitab hadis, itu yang dibahas adalah kaitannya dengan ibadah, lalu kemudian muamalah, lalu kemudian al-munakahat, dan seterusnya. Jadi kaitannya kalau dalam fikih itu seperti itu. Nah, bagaimana ini dengan tasawuf? Nah, tasawuf ini dia merangkum semua nih. Di sini ada kajian, ini kita pada bahasan lingkup kita ini fikihnya nih, kajian kita nih. Nanti ada kajiannya nih adalah ilmu kalam. Jadi dibahas ilmu kalam tapi dari sudut pandang tasawuf. Nah itu. Ini sebenarnya kalau secara pribadi ulun bisa menyerah nih. Sudah ilmu kalam aja nih. Ya. Tapi sedapat mungkin, ya sesederhana mungkin kita pelajari, mudah-mudahan bisa disampaikan dalam kajian-kajian. Karena bagaimanapun juga tasawuf ini istilahnya apa ya? Kalau ibarat fikih itu, ini bahan bakunya. Bila ada kajian fikih dalam ilmu tasawuf, itu istilahnya melicininya. Apa bahasa kita tuh? Kalau istilah bahasa almarhum Kiai Haji Talhah Arani Bahari itu, istilah beliau itu mahampalas ini. Istilah bahasa ini itu mahampalas. Dari mulai belajar Quran sampai kepada kitab-kitab fikih, hadis dan sebagainya itu. Jadi istilah beliau itu mahampalas. Jadi mendalami bahasa kitanya tuh. Jadi mana yang agak kurang licin itu dilicini beliau. Mahampalas. Nah, sulit kita mencari orang seperti beliau lagi ya. Zaman sekarang ini. Karena teringat dengan beliau, ada baiknya kita baca surat Al-Fatihah. Luriul almarhum Syekhuna Haji Talhah Arani wa kadzalika Syekhuna Kiai Al-Hadj Bustami Qadri wa usulihi wa usulihi wa furu'ihi jami'al muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena bagaimanapun beliau ini ada kesan tersendiri pribadi saya ini. Di Al-Huda ini pernah. Jadi kalau ada kajian kita atau khutbah kah apakah imam kah gitu, kita nih menurut beliau tuh tidak pas. Itu beliau tuh tidak membiarkan. Nah, dan sesuai dengan kapasitas ya. Kalau kita ini walaupun merasa mungkin ada yang tidak pas, tapi dipikir-pikir kita ini 11-12 juga lawan orang ini, nah, ingatkan nanti, kayak gitu kita zaman sekarang. Kalau dahulu itu memang tokoh dan ketokohannya itu memang diakui, kredibilitasnya juga memang luar biasa. Apalagi kita anak baru, anak bawang, baru balik sekolah, jadi imam di sini salah bacaannya menurut beliau, tajwidnya kah apa gitu. Nanti selesai jamaah udah pada pulang, ini loh jadi saya siap lah tuh. Memang awal mula itu perasaan tuh saya panas dingin juga, tapi sebenarnya tidak. Beliau malah memberikan apa namanya tuh ilmu-ilmu yang sifatnya tadi adalah malicini tadi tuh. Ilmu itu udah ada pada kita menurut beliau, tapi belum licin. Khatib itu juga. Khatib Jumat dong. Kalau zaman bahari lagi biasanya kan kalau khatib itu kada sesuai itu bisa diturunkan jemaah di hadapan tuh. Maka apa namanya yang duduk pas-pas di hadapan mimbar ini itu memang orang yang betul-betul apa namanya itu siap menggantikan kalau khatibnya ini dianggap ada yang kurang ataupun kurang lah, bukan kalau ibarat rukun itu bukan tidak terpenuhi rukun tapi kurang pas gitu. Itu bisa diturunkan dong ya. Nah, berlalu zaman di era 80-an ke 90-an gitu, ke era 2000-an, para tokoh-tokoh lama ini masih ada, beberapa orang di antara mereka lagi itu tidak lagi seperti itu. Artinya melunak lah istilahnya. Kalau zaman baharinya kan begitu tuh. Ada sesuai banyak turun. Itu tegas orang dulu tuh. Falyughayyirhu biyadihi gitu kan. Nah, belakangan era ada 90-an ke 2000-an tokoh-tokoh bahari itu masih ada. Itu. Tapi mereka tidak lagi mempraktekkan gaya-gaya lama. Selesai nanti apa namanya sholat udah selesai, jemaah udah banyak yang pulang, baru beliau panggil, ini deh tadi dalam bacaanmu ini kurang ini ya, kayak gitu. Nah, yang model kayak gitu hampir tidak kita temukan lagi hari ini. Siapa yang bisa menegur kita hari ini? Tidak ada. Mungkin kita juga ibaratnya teman ada yang nagur tuh yang karena tagur nih, alah, orang lebih aja kita nih. Nah, itu sehingganya orang memikir dah. Lalu kayak itu modelnya. Kalau dulu tidak demikian. Saya ingat betul itu. Salat tarawih begitu tuh. Salat tarawih itu. Tarawih terlalu laju tuh. Iya, Fatihah senapas tarawih. Itu dan itu juga pernah kejadian juga. Itu kalau tidak salah dulu saya di Surau Ar-Ridho. Maklum lah belik sekolah nih, masih darah-darah muda lagi, napas masih panjang lagi. Baca Fatihah itu senapas telah. Tarawih istilahnya. Ada sawat 4 rakaat dan kurangnya jadinya ulah 2 dan itu. Nah, yang model gitu tuh kita ketemu lagi orang tua yang model kayak gitu. Hari ini nih yang bisa mengingatkan istilahnya tuh ya, menegur tapi artinya mengingatkan. Itu.
Nah, jadi dari sekian ilmu yang kita pelajari itu tidak mungkin tuntas satu kitab tadi ini, maka sebenarnya intinya ialah, kata kitab kita ini lanjutannya, wa 'alal jumlati, kesimpulannya ialah, nah, itu bahasa kita tuh, fa asyraful ulumi ghayatuha, sebaik-baik ilmu pengetahuan, ghayatuha, akhirnya atau puncaknya, apapun ilmunya, tidak lain ialah ma'rifatullahi azza wa jalla, yaitu mengenal Allah azza wa jalla, yang maha tinggi, yang maha agung, apapun ilmunya. Nah, ini kalau kita maksud dengan apa bahasanya nih ya, menjabarkan, kalau dalam bahasa sekarang mengimplementasikan, nah, mengaitkan semua ilmu pengetahuan itu, maka sesungguhnya bisa ilmu pengetahuan dalam pengertian yang baik-baik nih. Ada juga ilmu hitam, istilahnya aja ilmu hitam. Ilmu-ilmu apapun, ilmu agama apalagi, ya ilmu agama itu jelas bang, sudah tuh, mau ilmu fikih kah, ya mau ilmu hadis kah, mau ilmu Al-Quran, mau ilmu apa, ujung-ujungnya ialah ma'rifatullah. Bahkan ilmu pengetahuan umum itu ma'rifatullah juga, hendaknya yang dicapai, hendaknya tuh, mestinya. Cuman kadang kita ini kada tercapai. Kenapa tidak tercapai? Ya itu tadi, kita ini mempelajari ilmu itu banyak tapi kada tuntas. Ibarat kurikulum itu tuh, yang dipelajari banyak sementara waktu terbatas. Nah, beda dengan Singapura, Jepang, dia jaga ilmu apa yang dibahasnya itu aja. Memang tidak banyak ilmu yang dia dapat, tapi dia profesional dalam ilmu yang ia pelajari. Kalau kita kan tidak bisa seperti itu. Dalam pengertian seperti inilah, kalau kita fokus saja satu ilmu atau dua macam ilmu pengetahuan, sementara yang lain kita abaikan, nah ini menurut kita jadi salah. Ya, walau bagaimanapun hebatnya kita dalam ilmu kedokteran umpamanya, ya fokus di situ, tapi ngaji kada tahu, baca Quran kada bisa, nah kan jadi masalah bagi kita. Kalau orang kayak Jepang tadi, ya masalah itu. Ya, kalau kita ini jadi problem. Mau tidak mau kita harus pelajari ilmu agama ini yang minimal, yang dasar-dasar itu wajib dipelajari. Itu baru kita profesional di dalam ilmu pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Umpamanya jadi seorang dokter, jadi seorang peneliti dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi kita ini terbagi, makanya sehingganya kemampuan kita ini tidak seperti umumnya kemampuan mereka yang spesial tadi itu. Nah, kita juga sudah ada sekolah-sekolah spesial, tapi spesial kita masih tetap ditambah dengan ilmu pengetahuan, umpamanya nih ilmu pelayaran, ilmu pertanian, ilmu apa lagi, ya pokoknya profesi lah, ilmu kedokteran tadi apa segala macam tuh. Tapi di perkuliahan di situ tuh tetap ditanamkan pengetahuan tentang bernegara. Nah, jangan sampai dokter tapi tidak ngerti Pancasila. Nah, kan begitu. Ahli di bidang pertanian, tapi di Undang-Undang Dasar 45 nggak tahu. Nah, itu kita jadi problem di negeri ini. Apalagi agama tadi. Ya, ahli di bidang pertanian, anak kita nih hebat pokoknya, apa aja pokoknya dapat meneliti itu ini. Tapi sembahyang baca Fatihah aja kada beres. Nah, itu kan jadi masalah kita. Nah, sehingganya kita ini
terbagi pengetahuan itu tuh atas waktu yang tersedia sehingga kita merasa di bawah kemampuan mereka itu. Tapi ala kulli hal apapun itu, angin segar bagi orang yang hendak mempelajari ilmu apapun. Fa asyraful ulumi ghayatuha ma'rifatullah azza wa jalla. Apapun ilmu pengetahuannya, kesimpulannya itu apabila bisa dibawa kepada ma'rifatullah, maka itulah yang hebat. Penelitian tentang, ini lagi-lagi kalau udah penelitian ini kada jauh-jauh, kada dari Jepang nih. Meneliti yang pernah saya sampaikan itu, meneliti air mata yang karena kupasan bawang, air mata yang karena debu, itu berbeda dengan air mata yang karena menangis. Tuh, dalam penelitiannya tuh. Kalau air mata karena debu, karena kupasan bawang, karena ada benda yang masuk ke mata kita, itu air matanya hanyalah untuk membersihkan bola mata. Tuh. Itu dalam penelitiannya. Tapi ternyata air mata yang karena menangis itu adalah air mata yang menghilangkan racun-racun pada tubuh. Itu dalam ilmu pengetahuan tuh. Artinya tuh lingkupnya kajiannya ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita mau mengaitkan ghayatuha ma'rifatullah, ini kalau kita orang Islam nih dapat ilmu yang macam tadi itu tuh dikaitkan, maka akhirnya ilmu itu akan berakhiran kepada ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang engkau ciptakan, apapun itu, sekecil apapun itu, seremeh apapun itu menurut manusia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, semua penuh arti bagi orang yang berilmu memahaminya. Nah itulah. Selama ini kan kita sepelenya itu apanya lah air mata itu kan. Nah ini. Dalam ilmu apa lagi? Nah ini artinya ini yang dimaksud. Jadi ilmu pengetahuan umum seumum-umumnya pun kemanapun ilmu itu tuh, bila ghayatuha ma'rifatullah azza wa jal, maka itulah asyraful ulum. Jadi terserah mau ilmu umum seumum apapun, bila ujung-ujungnya mengenal Allah, mengagumi akan kebesaran Allah, maka itulah asyraful ulum. Maka jangan alergi dengan ilmu-ilmu umum. Kalau istilah dulu itu kan, kenapa ilmu-ilmu umum ini terlalu ibarat kayak air dengan minyak dengan ilmu agama? Itu historinya, sejarahnya, yang sifatnya umum itu zaman dahulu penjajahan, itu adalah ilmu yang dibawa oleh kaum penjajah. Karena kita ini anti dengan penjajah, ditanamkan kita ini membenci penjajah, maka ilmu-ilmu itu bahkan oleh para ulama dahulu diharamkan. Itu historinya. Supaya kita apa? Anti terhadap penjajah. Itu sebenarnya. Sehingganya keluarlah fatwa-fatwa orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu, haram seperti ini, haram itu, haram ini. Supaya bangsa ini atau rakyat Indonesia ini membenci penjajah itu. Nah, itu dahulu. Bahkan sampai pakaiannya aja dulu diharamkan itu. Yang coba-coba zaman dulu itu kita pakai celana panjang, pakai topi pet,
topi yang pakai kecepio kan ngarannya apa kan? Bertopi-topi kayak gitu tuh. Ada. Pakai dasi. Ada. Itu haram. Pada zaman di mana ditanamkan anti terhadap penjajah. Dalilnya memang apa dalilnya? Siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia adalah bagian daripada kaum tersebut. Nah, gitu ya. Nah, itu tuh. Jadi artinya hukum hukum itu bisa diijtihad sesuai dengan zaman dan keperluan pada masa itu. Ini kayak sekarang nih. Zaman kita sekarang ini yang diperlukan apa? Dalam dunia kemajuan zamannya apa? Teknologi kan? Teknologi. Nah, ilmu teknologi ini harus diijtihad. Tidak boleh umat Islam itu diam. Sementara teknologi ini berkembang terus nih. Maju luar biasa majunya nih teknologi ini nih. Kita nukar HP aja. Ini nukar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini ketinggalan sudah. Nah, itu kan. 2 tahun dia ketinggalan sudah. Itu barang fisiknya tuh. Nah, laptop. Coba. Kita nukar laptop nih. Selama ini itu. Sekali kita umpat ujian apa gitu ya. Ujian dalam profesi kah, ujian perkuliahan kah, ujian apakah. Ini aja laptopnya yang harus Pentium 5 aja apalah gitu kan. Berkita tadi itu ada lagi itu aplikasinya diingkat di situ. Ya kada iya yang baru lagi. Iya meningkat nukar, men kada tuh minjam, ya men ada orang minjami juga yang baru. Nah, tuh. Padahal baru 2 tahun yang lalu nukar. Nah, gitulah majunya teknologi ini. Nah, itu dalam dunia bisnis itu kan memang kayak gitu. Jadi kita tidak bisa berbangga-bangga ibaratnya tuh menurut kita tuh teknologi kita ini paling baru. Tapi udah apalagi mengeredit 2 tahun kalah kredit ketinggalan dah zamannya. Apa ada. Nah, itu. Jadi begitu luar biasa majunya teknologi itu dalam hal fisiknya tuh. Dalam hal kontennya apalagi. Nah, coba di sini Islam membiarkan tidak perlu ada hukum menurut sudut pandang Islam. Kacau. Nah, disitulah makanya dalam kajian Qawaidul Fiqhiyah itu harus ada peran Islam ini melahirkan aturan yang memang dahulu hukumnya tidak ada karena barangnya memang tidak ada. Barangnya sudah ada. Nah, jadi apa yang mau keluar hukum pada masa itu? Barangnya tidak ada. Tapi begitu sekarang barangnya ada, lalu kemudian dampak dan pengaruhnya juga ada. Nah, ini tidak bisa dibiarkan. Jadi harus dikaji. Kira-kira nih dampak positifnya apa, baik buruknya apa. Islam harus hadir. Nah, disitulah yang namanya muncullah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan rumusan-rumusan hukum yang kira-kira menurut sudut pandang Islam ini apa. Nah, itu. Jadi tidak bisa dibiarkan saja begitu teknologi ini nih. Nah, sehingga muncullah salah satunya itu kalau kita lagi sholat boleh memegang mushaf, salah satunya adalah contohnya. Jadi kalau kita lagi sholat imam nih, kita Quran nih kita ambil satu nih di tangan kita ini boleh nih. Nah, melihat bacaan imam itu. Tapi betul-betul mushaf ini. Nah,
Tetapi ada aplikasi di sini nih, Quran 30 juz ada. Kan ada. Apakah lalu kemudian kan lebih mudah daripada membawa ini ke mana kenal lagi nih, berat lagi. Ini gampang yang enteng aja, ada aplikasi juga di dalam tuh. Nah, gitu. Cari Quran 30 surah apa yang dibaca imam nih. Terutama tarawih lah biasanya itu. Karena tarawih ini kan panjang bacaannya, setelah ini apa, saya ini apa. Maka imam yang di belakang imam yang kedua di belakang tuh, dia boleh Quran tapi Quran. Nah, mana tahu imam ini ada yang bacaannya melenceng, nah dia mengingatkan nih, tapi mushaf ini. Nah, lalu ijtihadnya ini tidak boleh, walaupun ada Quran 30 juz di dalam. Kenapa tidak boleh? Karena ini bukan mushaf, tapi aplikasi. Nah, dalam kata lain, namanya aplikasi, bentuknya barangnya tuh secara ini kan ada. Kalau kita buka gitu kan, mana Qurannya tuh tidak ada. Maka oleh sebab itu, Quran yang 30 juz di dalam ini nih, boleh kita bawa, karena di aplikasi ini, kita masukkan ke kantong, kita bawa ke kamar mandi, kita bawa ke WC, boleh. Nih di dalam HP ini ada Quran 30 juz nih. Ya, boleh. Catatannya jangan pula waktu di WC tadi lalu kita buka aplikasinya. Nah, ada aplikasi Quran di WC tadi nih. Nah, ini menjadi disitulah perlunya hukum itu hadir. Kenapa boleh? Karena dia ada berbentuk. Barangnya di dalamnya ada terlihat ada. Kalau dibuka apa lalu di dalamnya nih plastik, kabel, timah apa gitu kan. Nah, itu kaca plastik gitu. Tidak ada barangnya itu. Nah, tapi dia berbentuk aplikasi. Kalau dicari keluar ada. Gitu. Beda dengan ini mushaf. Ini bendawi sifatnya. Nah, maka bendawi ini kalau sholat tadi boleh. Tapi jangan coba-coba ini dibawa ke kamar mandi atau ke WC, kan gitu. Tidak boleh. Nah, sebaliknya ini tadi jadi boleh. Tapi ini kada boleh pula dalam sholat tadi. Nah, sholat tadi kita buka ini aja nih, mendengarkan bacaan imam HP kayak gini nih. Nah, ini tidak boleh. Nah, karena sifatnya aplikasi. Sebaliknya boleh dibawa ke WC kalau kita tidak buka aplikasinya. Jangan pula di WC buka aplikasi Quran gitu. Sekaliannya baca lagi Quran di situ kan. Auzubillahi min zalik gitu. Artinya biar dia aplikasinya tuh ada tapi tidak dibuka. Nah, itu maksudnya tuh. Nah, ini kan teknologi gitu. Jadi kalau teknologi ini tidak direspon, kehadiran yang begini cepat perubahannya dari waktu ke waktu, Islam tidak hadir dengan hukum-hukum apa yang perlu muncul menurut sudut pandang Islam, habis umat Islam ini. Nah, jadi biarkan hadirnya teknologi, zaman memang harus hadir sesuai dengan zamannya, tapi di situ Islam tidak boleh diam, harus hadir. Nah, ini yang dimaksud dengan al-muhafazatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidi aslah. Jadi peliharalah yang baik-baik, yang sudah ada, yang tradisi-tradisi lama, yang bagus-bagus itu pelihara baik-baik, tapi ada yang baru, ini perlu direspon. Kalau memang ini dianggap ini sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, ini adalah sesuatu yang bagian daripada kita tidak bisa terlepas darinya. Ini kan kalau kita mau bilang sekarang ini kayak primer, ada sekunder lagi. Primer itu kayak kebutuhan pokok. Nah, itu apakah ada kebutuhan pokok? Coba HP tertinggal, berbalik ke rumah cari. Maka wajib. Nah, itu berarti kan kebutuhan pokok. Amun kebutuhan sekunder, warah apa juga aja 2 hari gini. Berarti masih sekunder lagi. Tapi kalau sudah primer tuh kadang kata pisah dari kita. Nah, itu apalagi pebisnis tidak bisa lewat ini nih. Nah, ini berarti harus hadir. Nah, itulah intinya, bila semuanya itu kembali kepada
ma khalaqta hadza batila, maka ilmu itu adalah asyraful ulum. Jadi asyraful ulum itu tidak mesti ilmu agama semuanya, itu pasti sudah. Tapi ada yang ilmu itu yang sifatnya umum, tapi apabila membuat kita menjadi mengenal keagungan dan kebesaran Allah, nah maka itu juga bagian daripada asyraful ulum. Nah, itulah yang dimaksud dengan kajian kita pagi ini. Wa huwa bahrun la yudriku muntahahu ghawra, karena ilmu pengetahuan itu ibarat samudra yang tidak ditemukan batas akhirnya. Nah, ilmu itu kan begitu. Semakin dalam ilmu itu dikaji, maka akan semakin terbuka lagi. Jadi pengetahuan itu tuh. Jadi semakin didalami, semakin banyak lagi ilmu itu, nggak habis-habisnya. Nah, sama lah istilahnya tadi, orang meminum air laut. Ya, semakin diminum, semakin kehausan. Semakin didalami ilmu ini, semakin orang asik menuntut ilmu itu. Nah, itu. Maka tidak sedikit orang yang lupa hidup berkeluarga karena asik menuntut ilmu itu. Yang sudah doktor, profesor gitu ya, asik nih dengan ilmu ini sampai umur sudah 40-an ya kadang kawin lagi aja ya. Nah itu begitulah, karena ilmu memang begitu, semakin didalami maka dia akan semakin terbuka pengetahuan itu. La yudriku muntahahu, tidak ditemukan habisnya. Nah, jadi itulah, mudah-mudahan dengan kajian kita pagi ini kita dapat menjadikan ilmu-ilmu yang ada pada diri kita ini pada akhirnya adalah ma'rifatullahi azza wa jalla. Mohon maaf kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana saqiya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.